Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961 di sebuah gang sempit kawasan Tirtoyoso, Surakarta. Ia tumbuh di rumah kontrakan sempit, berdinding anyaman bambu yang seringkali terendam banjir kala musim hujan tiba. Hidup keluarganya pas-pasan. Ayahnya, Wijiatno Notomiharjo, adalah tukang kayu dan penjual bambu. Ibunya, Sujiatmi Notomiharjo, berdagang kecil-kecilan demi menyambung hidup. Sejak usia belia, Jokowi telah mengenal arti kerja keras. Ia ikut membantu orang tuanya, mengantar kayu, mencatat pesanan, sekaligus mengamati bagaimana tawar-menawar, kepercayaan dan kesabaran menjadi kunci bertahan dalam hidup. Nilai-nilai itu kelak menjadi fondasi kepemimpinannya. Lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM. Di sana, ia belajar tentang struktur kayu, manajemen hutan, dan lingkungan. Tapi lebih dari itu, ia belajar tentang kesederhanaan dan kejujuran yang dibawa dari rumah ke dunia akademik. Teman-temannya mengenalnya sebagai pribadi pendiam, tidak menonjol, namun tekun dan bisa diandalkan. Setelah lulus pada 1985, Jokowi tidak tertarik menjadi pegawai negeri atau politikus. Ia kembali ke Solo dan mulai merintis usaha mebel. Awalnya kecil, hanya 1-2 karyawan, memproduksi mebel pesanan. Namun usahanya berkembang karena satu hal, kepercayaan. Jokowi tidak suka menipu ukuran kayu, tidak bermain harga, dan lebih banyak mendengarkan ketimbang berdebat. Pelanggan lokal mulai mempercayainya. Tak lama, ia mulai mengekspor mebel ke Eropa dan Timur Tengah. Dari tukang kayu, Jokowi menjelma jadi pengusaha kecil yang mampu mengangkat ekonomi keluarga dan membuka lapangan kerja. Tapi titik balik hidupnya datang saat ia merasa banyak masalah yang tak bisa diselesaikan hanya dengan bisnis. Ia melihat birokrasi yang kaku, pasar tradisional yang kumuh, dan warga yang seringkali terabaikan. Itulah yang mendorongnya maju sebagai wali kota Surakarta pada 2005. Bersama FX Hadi Rudiatmo, Jokowi memenangkan pemilu dengan perolehan suara 36,62%. Di tahun 2010, ia maju kembali dan menang telak dengan 90,09% suara, sebuah angka luar biasa yang mencerminkan kepercayaan rakyat Solo padanya. Kepemimpinannya dikenal unik. Ia tidak menunggu laporan, tapi datang langsung ke lokasi. Ia menata pasar Klewer dan pasar Triwindu tanpa kekerasan. Dengan pendekatan dialog, ia memindahkan pedagang kaki lima dengan damai, menawarkan tempat baru yang lebih layak. Ia juga memperkenalkan pendekatan pemerintahan modern, transparansi anggaran, layanan satu pintu, dan ruang publik yang manusiawi. Kota Solo menjadi lebih hidup, lebih rapi, dan lebih ramah. Ia bukan pemimpin yang suka pidato panjang, tapi setiap keputusannya membekas. Warga Solo melihat, untuk pertama kalinya, pemimpin yang bisa duduk di warung bersama rakyat dan besoknya memperbaiki jalan rusak yang dikeluhkan. Dari sini, nama Jokowi mulai terdengar ke luar kota, tapi ia tetap rendah hati. Dalam banyak wawancara, ia selalu berkata, "Saya ini cuma tukang kayu." Tapi sejarah tahu, dari bengkel kayu itulah ia mulai membangun jalan menuju panggung politik nasional. 7 tahun menjabat sebagai wali kota Surakarta, Jokowi membuktikan bahwa kepemimpinan tak selalu lahir dari panggung besar. Ia tidak mengandalkan retorika, tapi kinerja. Ia tidak memerintah dari balik meja, tapi hadir langsung di tengah warganya. Reputasinya mulai terdengar ke luar kota. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya pria kurus yang bisa merelokasi ribuan PKL tanpa kerusuhan? Siapa pejabat yang rela turun ke got, memeriksa jembatan rusak, dan mendengarkan keluhan sopir becak? Jakarta, ibu kota negara, mendengar pula namanya. Tahun 2012, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan menjodohkan Jokowi dengan Basuki Cahayapurnama, Ahok, untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Keputusan itu mengundang tanda tanya besar. Siapa Jokowi bagi Jakarta? Ia bukan putra Betawi. Ia tak punya akar politik di ibu kota. Tapi itulah justru kekuatannya. Ia datang bukan sebagai bagian dari sistem lama. Pemilihan berlangsung panas, tapi rakyat Jakarta dengan segala keragaman dan kerumitan kotanya memilih sesuatu yang baru. Jokowi Ahok menang dan dilantik pada 15 Oktober 2012. Namun Jakarta bukan Solo. Di sini semua mata mengawasi. Setiap langkah disorot media.
Setiap keputusan mengundang debat. Masalahnya pun berlapis. Kemacetan kronis, banjir tahunan, perumahan kumuh, dan birokrasi yang kusut. Tapi Jokowi tidak mundur. Ia memulai dari yang paling dasar, membangun kepercayaan. Ia membuat sistem pelayanan terpadu satu pintu, mempercepat pengurusan izin, memotong rantai birokrasi. Ia juga memperkenalkan e-budgeting untuk mencegah penyelewengan anggaran. Tapi yang paling menggugah tetap sama, gaya blusukan. Warga Jakarta terkejut melihat seorang gubernur masuk ke lorong kumuh, berdiri di tengah banjir, atau tiba-tiba hadir di puskesmas jam 7 pagi. Jokowi juga mulai berani menyentuh proyek besar. Ia mendorong percepatan pembangunan MRT yang mangkrak selama bertahun-tahun. Ia membuka jalur komunikasi dengan dunia internasional. Jakarta untuk pertama kalinya dalam waktu lama terasa bergerak. Bukan hanya di atas kertas, tapi di jalan-jalan dan pusat pelayanan warga. Tapi di balik itu semua, tekanan mulai menguat. Jokowi disebut hanya pencitraan. Ia dikritik karena terlalu sering blusukan, terlalu sedikit duduk memimpin rapat. Ia mulai dihadang dari dalam sistem. Lawan politik, kelompok bisnis, dan elit-elit lama yang merasa posisinya terganggu. Namun Jokowi tetap berjalan. Ia tahu bahwa perubahan besar tak selalu diterima dengan tangan terbuka. Ia juga tahu Jakarta bukan akhir. Di tengah upayanya membenahi ibu kota, dorongan untuk maju ke panggung nasional mulai bergema. Jokowi for President bukan lagi hanya bisik-bisik. Spanduk-spanduk mulai muncul. Media nasional mulai mengangkat namanya sebagai calon presiden potensial. Tapi seperti biasa, ia tidak langsung menanggapi. Ia hanya menjawab dengan singkat, "Saya masih kerja." Namun sejarah sudah bergerak dan ia tidak bisa menghindarinya. Pada awal 2014, desakan agar Joko Widodo maju sebagai calon presiden semakin deras. Namanya terus berada di puncak survei elektabilitas. Ia dianggap simbol perubahan, pemimpin baru yang lahir dari rakyat, bukan dari elit politik atau militer. Pada 14 Maret 2014, Megawati Soekarno Putri secara resmi mengumumkan pencalonan Jokowi sebagai presiden dari PDI Perjuangan. Jokowi menerimanya dengan kalimat sederhana namun kuat, "Saya terima tugas ini dengan niat lurus." Pemilu Presiden 2014 adalah duel yang menegangkan. Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto, mantan jenderal dengan pengalaman militer dan jaringan politik yang luas. Pertarungan pun menjadi simbol dua kutub, rakyat biasa melawan elit lama, harapan baru melawan kekuatan mapan. Jokowi menggandeng Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden. Mereka diusung oleh koalisi kecil yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura, berhadapan dengan koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Hatta. Kampanye Jokowi JK mengusung semangat kerja, kejujuran, dan kesederhanaan. Ia keliling Indonesia, tetap dengan gaya khasnya, blusukan. Ia menolak pendekatan megah, memilih bertemu langsung warga, naik pesawat ekonomi, makan di warung, dan berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami. Tapi pertarungan itu tidak mudah. Ia diserang habis-habisan, isu agama, keturunan, bahkan tuduhan komunis. Kampanye hitam merebak luas, terutama di media sosial. Dalam debat publik, Prabowo tampil percaya diri dan tegas. Sementara Jokowi tetap tenang dan fokus pada program. Namun suara rakyat tidak bisa dibendung. Pada 9 Juli 2014, rakyat Indonesia memberikan suaranya. Hasilnya diumumkan oleh KPU pada 22 Juli 2014. Jokowi JK memenangkan Pilpres dengan 53,15% suara, mengalahkan pasangan Prabowo Hatta yang meraih 46,85%. Jokowi memperoleh 70.997.833 suara dari total suara sah nasional. Kemenangan itu bukan hanya soal angka, tapi soal harapan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, seorang sipil non-elit, bukan anak jenderal, bukan keturunan bangsawan, bukan petinggi partai lama, terpilih sebagai Presiden RI. Pelantikannya pada 20 Oktober 2014 menjadi simbol baru demokrasi Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi tidak berbicara muluk. Ia hanya berkata, "Saatnya bekerja. Saatnya rakyat merasakan kehadiran negara. Saya berasal dari rakyat dan akan bekerja untuk rakyat." Dari gang sempit di Solo, dari meja mebel yang sederhana, langkah itu membawanya ke Istana Negara. Tapi kemenangan itu bukanlah akhir. Justru, dari sanalah beban paling berat dimulai.
Ia bukan lagi hanya pemimpin kota. Ia sekarang harus menghadapi 260 juta harapan. Ia akan diuji oleh konflik politik, tekanan ekonomi global, dan tantangan membangun negeri dari Sabang sampai Merauke. Joko Widodo resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 20 Oktober 2014. Saat ia berdiri di podium Istana Negara, mengenakan jas hitam sederhana dan peci hitam khasnya, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang presiden dari luar lingkaran elit politik dan militer, lahir dari rakyat biasa. Tapi tak lama setelah pelantikan, kenyataan politik menghantam. Koalisi pemerintahnya lemah di parlemen. Lawan politik menguasai kursi DPR. Banyak yang memperkirakan pemerintahannya akan jalan di tempat. Tapi Jokowi memilih jalannya sendiri. Tidak kompromi terhadap arah kerja, meski harus bertabrakan dengan banyak kepentingan. Infrastruktur. Membangun dari pinggiran, Jokowi dikenal sebagai Presiden Infrastruktur. Ia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti tanpa konektivitas. Maka sejak awal masa jabatan, ia langsung tancap gas. 2.000 km lebih jalan tol dibangun, termasuk tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera yang dulunya mandek selama puluhan tahun. 15 bandara baru dan 124 pelabuhan diperbaiki atau dibangun. 13 kawasan industri baru di luar Jawa dirancang untuk mendorong pemerataan. Yang paling mencolok adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, HUSH. Proyek pertama di Asia Tenggara yang sempat menuai kontroversi, tapi berhasil rampung dan diresmikan pada 2023. Keputusannya membangun infrastruktur besar-besaran dianggap gila oleh sebagian kalangan, apalagi saat APBN ketat. Tapi Jokowi yakin, kalau menunggu semua sempurna, kita tidak akan pernah mulai. Cabut subsidi BBM, pilihan tak populer, tapi perlu. Salah satu keputusan paling berani di awal pemerintahannya adalah mencabut subsidi BBM pada November 2014. Dalam sekejap, harga premium melonjak dari 6.500 ke 8.500 per liter. Keputusan ini memicu kemarahan banyak pihak. Demonstrasi pecah di berbagai daerah. Tapi Jokowi tahu, subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Uang negara justru lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas. Dana yang tadinya untuk subsidi dialihkan ke kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Langkah itu menyakitkan, tapi menjadi titik awal reformasi fiskal besar-besaran. Pemindahan ibu kota negara, IKN, mimpi besar dari hutan Kalimantan. Pada 2019, Jokowi mengejutkan publik dengan rencananya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Banyak yang mencibir, terlalu ambisius, tak realistis, proyek mercusuar. Namun Jokowi bersikeras, Jakarta terlalu padat, terlalu jenuh, dan terlalu sentralistik. Indonesia butuh simbol baru pemerataan. Meski sempat tertunda karena pandemi, pembangunan IKN tetap berjalan. Tahun 2024, upacara HUT RI ke-79 direncanakan digelar di sana. Bagi Jokowi, ini bukan soal relokasi kota, tapi transformasi arah pembangunan nasional. Yang paling fenomenal bukan hanya program-programnya, tapi juga cara dia bermain di panggung kekuasaan. Pada periode kedua, Jokowi membuat langkah mengejutkan, mengajak Prabowo Subianto, lawan sengit 2 kali Pilpres, menjadi Menteri Pertahanan. Keputusan ini sempat menimbulkan pro kontra, tapi berhasil menenangkan konflik politik nasional. Jokowi juga menunjuk figur-figur non-partai dan profesional ke dalam kabinet, termasuk Nadiem Makarim, pendiri Gojek, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini mencerminkan pendekatan uniknya, fungsional, bukan sekadar politis. Angka kemiskinan turun ke 9,22% pada 2019, level terendah sejak reformasi. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh meski global terguncang. Indonesia masuk dalam G20 presidensi pada 2022 dan berhasil menggelar KTT di Bali, mengukuhkan posisi Indonesia dalam percaturan global. Di balik semua itu, Jokowi tetap menjadi sasaran kritik. Ia dianggap terlalu pragmatis, terlalu kompromistis, bahkan dituduh meninggalkan idealisme awalnya.
Tapi Jokowi tidak banyak membalas. Ia hanya terus bekerja, seringkali dalam diam. Dan mungkin itulah wajah kepemimpinannya yang sesungguhnya. Bukan revolusioner yang berteriak lantang, tapi tukang kerja yang melangkah pasti. Masa jabatan itu hampir selesai. Istana kini tak lagi sehiruk-pikuk dulu. Ruang-ruang yang dulu penuh langkah kaki rapat kabinet, kini mulai lengang. Waktu bergerak cepat, seperti kereta yang tak bisa dihentikan. Di kursi kekuasaan, Jokowi duduk lebih banyak dalam diam. Ia bukan lagi pemimpin baru. Ia adalah sosok yang telah melewati 2 gelombang pemilu, 2 periode badai politik, dan ribuan keputusan yang membentuk sejarah negeri ini. Rambutnya mulai memutih. Gurat wajahnya tak lagi setegas saat ia diangkat sebagai wali kota Solo. Tapi tatapan matanya tetap sama, tatapan orang yang lebih percaya kerja daripada kata-kata. Kini banyak yang mulai bertanya, apa warisan terbesar Jokowi? Adakah jalan tol yang akan dikenang? Atau kereta cepat yang kini melintas di antara 2 kota besar? Atau ibu kota baru yang masih setengah jadi, berdiri di tengah hutan Kalimantan? Atau justru hal-hal yang tidak terlihat, seperti keberaniannya mencabut subsidi BBM meski dimusuhi rakyat, seperti keputusannya memanggil Prabowo masuk ke kabinet, meski dicibir oleh pendukungnya sendiri, seperti keberaniannya membiarkan demokrasi tumbuh, meski kadang menimbulkan kekacauan. Di tahun-tahun terakhirnya, Jokowi tak selalu dielu-elukan. Justru kritik mengalir deras, isu netralitas pemilu, isu dinasti politik, isu loyalitas kepada partai. Ia dikritik dari kiri, dari kanan, dari para pendukung yang dulu membanggakannya. Tapi ia tidak membalas, ia tak membantah. Ia tidak membuat drama pembelaan diri. Ia hanya berkata, apa yang saya lakukan, biarlah nanti sejarah yang menilai. Mungkin itulah momen paling sunyi dalam hidup seorang pemimpin. Ketika ia berdiri di puncak kuasa, tapi tahu bahwa semua akan segera selesai. Tak ada lagi kampanye, tak ada lagi tepuk tangan massa. Hanya waktu dan penilaian rakyat. Tapi bagi Jokowi, ia telah menyelesaikan apa yang ia bisa. Ia bukan presiden yang sempurna. Ia membuat kesalahan, tapi ia juga membuat keberanian-keberanian yang belum tentu berani diambil oleh pemimpin lain. Ia bukan orator, bukan jenderal, bukan pendiri partai. Ia hanya seorang tukang kayu dari Solo yang nekat masuk ke dunia kekuasaan. Dan di dunia itu, ia memilih tetap jadi dirinya sendiri, bekerja dalam senyap, membangun dari bawah. Kini kursi itu harus ia tinggalkan, tapi warisan itu, tak peduli bagaimana nanti dikenang, sudah tertanam. Di jalan-jalan yang terhampar, di rel-rel kereta yang kini bersambung, di bandara dan pelabuhan di daerah-daerah yang dulu tak terjamah, dan mungkin juga di hati rakyat yang percaya bahwa seorang biasa pun bisa jadi luar biasa. Setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf.